Di episode 4 berjudul Kitab Mayat atau bisa dibilang juga Kitab Kematian. Perpustakaan sekolah menyimpan kisah dan rahasia kelam. Kita diperlihatkan seorang wanita berteriak saat bertemu monster bertentakel. Tapi bukan Squidward ya guys. Aku rasa mati itu lebih enak. Melainkan itu hantu yang menyeramkan. Terlihat monster itu memasukkan salah satu tentakelnya ke dalam mulut si wanita tadi. Tak berapa lama kemudian, seorang wanita mengambil buku berjudul Kitab Mayat dari lantai. Kemudian diceritakan jika dahulu kala ada seorang gadis yang menginginkan seorang teman untuk tetap tinggal di sisinya sampai kapanpun. Dan pada saat ini seorang siswi bernama Saipan baru saja pindah ke sekolah baru. Dan tentu saja dia dijadikan bahan bully oleh teman-temannya, khususnya yang bernama Q. Dan Saipan melaporkannya pada kepala sekolah hingga Q dihukum. Namun hal itu bukannya membuat Q jera, tapi semakin menjadi-jadi membenci dan mengintimidasi si Saipan. Sepulang sekolah, ketika Q mencari Saipan untuk memberi pelajaran, Saipan bersembunyi di perpustakaan. Q berhasil menemukannya, namun penjaga perpus yang bernama Narin berhasil memisahkan mereka. Dan di sini, Saipan menawarkan diri untuk membantu Narin membereskan buku. Saat asyik menata buku di rak, Saipan mendengar bisikan dan matanya melihat ke atap di mana ada lubang kecil yang mengeluarkan air dengan bau yang sangat busuk. Kemudian Saipan dikejutkan dengan buku berjudul Kitab Mayat yang terjatuh. Narin lalu datang dan meminta Saipan untuk pulang karena sudah sore. Narin juga berbagi cerita aneh dengan Saipan tentang seorang guru laki-laki yang menghilang di sekolah dan terakhir kali terlihat di perpustakaan tersebut. Dan juga ada seorang siswi bernama Ploipom yang dibully secara tragis dengan dikunci di kamar mandi tepat di atas lantai perpustakaan itu, di mana gak ada yang menemukannya selama 3 bulan dan gadis itu hanya memiliki kitab mayat di mana dia menulis tentang rasa sakitnya. Saat akan pulang, Saipan bertemu dengan petugas kebersihan yang mengangkut botol bahan kimia pengawet jaringan dari lab science. Saipan bertanya kenapa baunya mirip seperti yang dia cium di perpustakaan. Tapi Narin langsung memanggil petugas kebersihan itu untuk mengecek atap yang bocor di perpustakaan. Keesokannya, karena terlalu penasaran dengan cerita Ploipom, Saipan naik ke toilet di lantai atas. Di sana, Q dan teman-temannya menemukannya, memukulnya, melemparkannya ke dalam kamar mandi itu dan mengunci Saipan. Saipan melihat bayangan seorang gadis muncul di cermin, di mana darah mulai mengalir dari sana. Saipan pun mulai berteriak sampai Narin menemukannya dan membawa Saipan keluar. Narin bersedia mendengar cerita Saipan tentang apa yang terjadi, namun Saipan enggan bercerita karena menganggap Narin gak akan bisa membantu permasalahannya, karena dia sendiri bahkan sudah melaporkannya kepada kepala sekolah. Tapi Q gak berubah juga. Ketika Saipan membaca dari kitab mayat, dia dibawa ke pengalaman Ploipom yang terkunci di kamar mandi. Jadi, semua orang gak ada yang mau berteman dengan Ploipom. Semua orang menindasnya hingga Ploipom ini merasa kesepian dan merasa terasingkan. Dia hanya memiliki satu tempat favorit yang diabaikan semua orang, yaitu kamar mandi di atas perpus. Di sanalah Ploipom menulis kisah di bukunya dengan perumpamaan-perumpamaan berbagai binatang. Suatu hari, Ploipom sangat senang dan merasa dirinya masih memiliki teman di sisinya karena dia mendapat kejutan kue ulang tahun dari temannya yang sering membuli. Tapi ketika Ploipom memejamkan mata untuk meminta permohonan dan meniup lilin, temannya itu langsung melempar kue yang sudah mereka isi dengan tikus mati seperti di cerita yang Ploipom tulis tepat di wajah Ploipom. Mereka pun tertawa puas sebelum akhirnya pergi dan mengunci Ploipom di sana. Selama beberapa hari ada di sana, tentu bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukan. Ploipom merasa frustasi, mencoba membuka dan menggedor pintu sampai tangannya terluka, tapi gak ada yang datang.
Bahkan Ploipom mengetok pintu dengan kepalanya hingga berdarah karena saking gak berdayanya. Ploipom juga terpaksa memakan tikus mati dari kue yang sebelumnya diberikan temannya karena kelaparan. Namun akhirnya Ploipom muntah dan mengeluarkan semua isi perutnya. Dia semakin frustasi dan sudah gak tahan lagi dengan penderitaannya. Setelah selesai menulis keinginan dan keluh kesahnya di buku kitab mayat, dia memutuskan menggorok lehernya sendiri. Keesokannya, saat mengetahui Ploipom mati, Saipan bertanya pada Nahrin apa yang terjadi pada pembulinya. Setahu Nahrin, mereka semua ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, tapi akhirnya saling membunuh di dalam sel. Mereka semua mati seperti keinginan yang ditulis Ploipom dalam bukunya. Saipan pun mulai bertanya-tanya apakah apapun yang ditulis di dalam buku itu akan menjadi kenyataan. Saipan mulai diganggu oleh bisikan-bisikan yang memaksa Saipan menulis cerita buliannya dan keinginan Saipan terhadap si pembulinya, yaitu si Q. Dan saat istirahat, Q tentu membuli Saipan lagi, bahkan mengolok-olok pesan yang Saipan tulis di buku kitab mayat itu, di mana Saipan mengatakan Q harusnya menerima hukuman dan merasakan apa yang Saipan rasakan berkali-kali lebih pedih, dan Q pantas mati. Namun di sini, Q dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak mengejek Saipan. Dan karena Saipan sudah mulai berani melawan Q, bahkan menyerangnya, Q pun menyuruh anak buahnya memegang Saipan, lalu dia menggunting rambut Saipan dan pergi sambil mengancam murid lain agar gak ada yang memberitahu siapapun soal itu. Tak berapa lama kemudian, setelah kejadian itu, Saipan melihat Q memegang gunting yang dia gunakan untuk memotong rambut Saipan sebelumnya, dan Q mulai menangis. Kemudian minta maaf pada Saipan. Lalu lengannya bergerak seperti boneka. Dia menampar wajahnya sendiri dan membanting kepalanya ke lantai sebelum menggorok lehernya dengan gunting itu. Semua tindakannya itu dilakukan dan dipandu oleh mayat hantu yang tak kasat mata. Saipan yang panik berlari ke perpustakaan mencari buku kitab mayat, lalu membuka beberapa halaman dan menemukan kisah Nahrin dan keinginannya, hingga terungkap fakta bahwa guru laki-laki itu gak menghilang, melainkan Nahrin yang sudah membuatnya terbunuh oleh buku terkutuk itu. Saipan yang merasa ngeri berteriak ketakutan dan menemukan Nahrin sedang menyuntikkan cairan kimia ke kulit kepalanya yang botak dan beruban. Nahrin juga menceritakan bagaimana dia diasingkan saat pertama kali menjadi guru di sekolah itu. Semua rekan guru menjauhinya, mencemoohnya, bahkan memfitnahnya. Tapi suatu hari, ada guru laki-laki yang terlihat ada di sisi Nahrin. Namun rupanya, guru laki-laki itu hanya pura-pura dan memperkaos Nahrin di perpus, menyebabkan Nahrin ingin mengakhiri hidupnya. Tapi buku itu memberi petunjuk bahwa yang pantas mati bukanlah dirinya sebagai korban, tapi para pelaku. Nahrin berpikir Saipan juga menginginkan hal yang sama untuk Q, tapi ternyata enggak. Saipan mungkin kesal dan ingin membalas Q, tapi bukan berarti dia ingin membunuhnya. Saipan jadi merasa sangat takut sekarang. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada mereka yang sudah menulis kisah dan keinginannya di buku itu. Nahrin mengatakan jika orang itu harus menukar tubuh dan jiwanya untuk menebus karma dari kematian orang yang ditulis dalam buku itu. Sebuah kilas balik menunjukkan adegan pertama lagi di mana wanita itu ternyata adalah Nahrin. Sekarang, Nahrin berubah menjadi monster yang mengerikan. Kepala mayat muncul dari dalam tubuhnya, kemudian mengeluarkan tentakel dan masuk ke dalam mulut Saipan. Dan pada akhirnya, gadis si penulis buku itu mendapatkan keinginannya dan juga menemukan teman yang akan tetap tinggal di sisinya selamanya. Beberapa tahun kemudian, siswi lain memasuki perpustakaan. Saipan menyerahkan buku kitab mayat dan menyuruh siswi itu untuk mencobanya. Apa yang akan terjadi dengan gadis itu? Silahkan tanya dan DM sutradaranya ya. Oke?